Sebelumnya perkenalkan nama Bapak dan peran Bapak dalam pertanian terpadu ini. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Suyani dari Talun Blitar ya. Saya di sini sebagai penggagas atau ownernya Kabul Group ya. Kita produk jus kumar itu dinaungi oleh Kabul Group. Jadi Kabul Group itu membawai dari apa yang namanya di pembibitan, kemitraan tanam sampai produksi produk turunan. Jadi produk turunan dari jambu ini salah satu tanaman kita itu jambu kertas merah gitu ya. Jambu kertas merah produk turunannya ada selai, ada kerupuk, ada ke depan mungkin mie, terus es krim ya, gelato itu sama jus jambu. Jadi yang hari ini sudah kita jalankan dan sudah kita produksi itu jus jambu. Baik, Pak. Lalu jenis jambu apa yang digunakan oleh Bapak dan bedanya jambu yang digunakan dengan jambu-jambu jenis lain? Jambu yang kita gunakan jambu kertas merah. Jadi jambu kertas merah itu persilangan dari jambu lokal pasar minggu sama jambu Bangkok itu ya. Jadi pembeda dari jambu kertas merah dengan jambu yang lain, warnanya tidak terlalu merah ya. Warnanya tidak terlalu merah. Ini berbiji tapi tidak terlalu banyak, bijinya tidak terlalu banyak. Untuk besarnya ya standar antara 3 on sampai 4 on, hampir setengah kilo ya. Kadang kalau memang pupuknya bagus, dengan itu ada sampai satu buah itu setengah kilo. Lalu bagaimana pengolahan dari jus jambu yang tadi, Pak? Untuk jus jambu ini kan kita sebenarnya tetap jual jambu fresh ya. Dari kemitraan kita nerima jambu dari petani, terus kita jual bentuk fresh jambu. Kita ngomong produk olah turunan itu kan untuk mengantisipasi ketika jambu itu melimpah. Satu itu, yang kedua ketika ada jambu itu kan ada yang nggak sempurna, artinya kecil, terus bentuknya jelek, terus kalau mungkin warnanya juga nggak bagus, itu baru kita olah jadi jus, jadi produk turunan itu. Jadi kalau prosesnya itu kita harus endapkan dulu sekitar 1-2 hari karena getahnya biar mulai berkurang gitu ya. Jadi hari ini kita petik, terus mungkin 2-3 hari berikutnya kita olah untuk jadi jus, jadi selai atau yang lainnya. Oke. Lalu apa kelebihan dari produk jus jambu yang Bapak pakai dengan jus jambu-jambu yang lain, Pak? Kalau pembedanya itu misalkan jus jambu yang fresh itu kan kelebihan kita awet gitu loh. Kelebihan kita awet. Kalau ngomong khasiat, ngomong rasa, ya insya Allah kalau jus jambu kertas merah ini rasa susunya muncul sama madu. Itu kalau di kita. Kalau ngomong khasiatnya ya jambu kan nggak ada yang bahasa Jawane nggak enak sing nyiri'i kan gitu. Jadi orang darah tinggi, orang berpenyakit apapun masuk. Lah jambu itu kan bisa sebagai detox sama penambah trombosit ya, untuk memacu untuk trombosit itu. Lalu tantangan Bapak dalam menghadapi misal ada problem-problem saat proses menuju bikin jusnya itu gimana, Pak? Kita kalau proses itu lama. Jadi kita awalnya gini, tantangan kita itu kan bagaimana pasar itu menyukai rasa jus jambu itu, karena buah jambu itu kan tidak favorit, masih favorit apokat, durian dan lain sebagainya. Makanya kita harus bikin kemasan yang bagus, terus promo yang brand image-nya harus mulai gencar kan gitu. Jadi tantangan kita dari awal itu
begitu kita awal produksi, kita produksi berapa kilo, kita testerkan ke banyak orang sampai menemu formula yang hari ini. Artinya manisnya, kekentalannya, terus warnanya itu hari ini berdasarkan, kalau secara ilmiah itu kita survei, tapi surveinya ya kita sendiri, kita muter-muter ke temen, ke tetangga dan lain sebagainya untuk merasakan jus itu tadi gitu. Jadi itu tantangannya di situ. Lalu harapan Bapak ke depannya untuk pertanian terpadu dalam produk ini? Gini, Indonesia khususnya Blitar itu kan agraris. Jadi karena agraris dan orang-orang sini itu kan lahannya luas. Misalkan sekitar rumah itu banyak yang terbengkalai, tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ketika kita kampanye atau mempromosikan ini, harapan kita tanaman-tanaman yang menyehatkan, tanaman-tanaman yang bermanfaat itu bisa ditanam oleh teman-teman, oleh petani atau oleh masyarakat di sekitar sini gitu lah. Jadi selain itu kita juga harus menumbuhkan kreativitas. Setiap jenis tanaman buah itu pasti ada produk turunannya. Misalkan gini, di sini banyak apokat, durian. Kalau dijual dalam bentuk buah ya harganya kurang lebih ya seperti itu aja. Cuma kalau kita jual dalam bentuk yang lain kayak jus gitu ya, misalkan jambu, sebagai contoh jambu, kita sebagai distributor buah jambu itu mungkin 1 kilo maksimal kita bisa untung 1.000, bahkan kalau memang lagi panen raya cuma 250 per kilo. Tapi kalau bentuknya jus jambu, 1 kilo kita bisa untung, kalau kita ngomong kiloan ya, kiloan jambunya itu bisa sampai 5.000 dan itu terus. Artinya harga itu kalau kita menentukan misalkan 1 botol itu 5.000 misalkan, berarti keuntungan itu akan tetap segitu kan gitu. Harga naik turun buah, harga produk turunannya akan tetap sama, bahkan mungkin ke depan bisa lebih naik kan gitu. Kalau produk-produk pabrikasi itu nggak mungkin lah turun, mesti naik gitu. Terima kasih ya Pak, udah. Ya, oke.